Kami itu bukan baik-baik saja, saudara. Waktu pas mami melahirkan saya, mami tuh naik beca karena kami nggak ada kendaraan sama sekali, jangankan kendaraan, rumah pun kami nggak punya, ya. Dan waktu itu papi lagi cari kerjaan, jadi mami melahirkan saya sendirian dan saya lahir dibantu oleh suster, tapi bukan lahir di beca ya. Keburu nyampe becaknya, tapi sayanya nggak sabar dan akhirnya saya lahir dibantu suster karena dokternya belum datang. Nah, mami berjuang sendirian. Nah, kami saat itu tinggal di sebuah jalan kecil di Bandung. Rumah kami itu rumah bilik, saudara. Rumah bilik tuh bukan tembok ya, jadi itu tuh bener-bener, nggak banget gitu. Itu dari bilik dan saya yang masih bayi saat itu nggak ada ventilasi sama sekali, jadi papi dan mami tuh jualan kue di depan, sedangkan saya masih bayi itu ditidurin di kasur ya di lantai. Itu sama sekali nggak ada ventilasi, dikipasin gitu, panas pastinya. Dan tante saya bilang, kasihan banget deh, itu si situ ditaruh di situ, mami jualan di depan, papi cari kerjaan. Jadi kehidupan kami sangat susah, bener-bener susah. Sampai akhirnya usia 3 tahun kami pindah ke Jakarta. Dan kehidupan di Jakarta bukannya semakin baik, saudara, malah justru semakin sulit. Kami nggak punya apa-apa, saudara. Saat itu waktu pas datang ke Jakarta, hidup kami penuh dengan kesulitan. Dan papi waktu itu akhirnya jualan kue di Senen. Mungkin kalau saudara tahu, kue Senen tuh yang subuh ya, kue subuh di Senen. Jadi mereka tuh biasa jualannya sekitar jam 4 subuh, kemudian baru selesai sekitar siang-siang. Jadi masa kecil saya dihabiskan dengan ketika saya pulang sekolah, saya bantuin mereka untuk bungkus kuenya, saudara. Dan ketika saya libur, saya pasti akan bantuin papi di Senen, karena saya nggak tega ngeliat dia. Saya sayang sekali dengan papi mami saya. Dan setiap kali saya liburan, saya bantuin jualan, saudara. Sampai saya dikenal sama teman-temannya karena seringnya ketika saya libur, saya pasti sama papi di sana. Jadi saya jauh dari yang namanya pesta ulang tahun atau sesuatu hal yang main sama teman hangout itu jarang, saudara. Sampai akhirnya satu ketika krisis ekonomi ya. Waktu itu usia saya sekitar 12 tahun. Dan usaha kue nggak bisa berjalan lagi. Dan akhirnya papi nggak ada kerjaan sama sekali dan hampir menjadi supir taksi. Kita pindah-pindah kontrakan, saudara, jadi nggak ada satu rumah yang tetap. Benar-benar dari satu kontrakan pindah ke satu kontrakan berikutnya. Dan saya bilang sama papi jangan jadi supir taksi. Saya kasihan karena saya papi bahaya, nanti ada orang jahat gimana. Saat itu umur saya sekitar 14 tahun. Saya SMA kelas 1 karena saya masuknya terlalu muda. Saya bilang, mami kan kakak, saya terjemahin diri saya kakak kan suka matematika. Jadi saya ngelesin matematika, fisika, kimia untuk teman-teman seumuran saya. Jadi saat itu penghidupan kami sangat-sangat minim, saudara. Jangankan kendaraan, rumah pun gak ada. Jadi saya pergi ke sekolah itu naik angkutan umum, saya naik Metro Mini, naik Kopaja, naik bajai, dan gak ada satupun hari tanpa saya bekerja, saudara. Saat itu usia saya 14 tahun dan pulang sekolah saya pasti ngelesin, jadi saya cuma bisa belajar sangat-sangat sebentar. Dan mami waktu itu bilang, Sisi kalau mau kuliah, kamu harus masuk negeri. Karena kalau kamu gak masuk negeri, jangan harap bisa kuliah, mami gak punya uang. Akhirnya saya belajar sekuatnya, saudara. Saya bukan orang yang mengeluh dan saya bukan tipe yang menginginkan segala sesuatu. Jadi kalau saya nggak ada ya saya bersyukur dengan apa yang ada dan saya nggak menginginkan apapun yang teman-teman saya punya. Akhirnya saya keterima, saudara. Waktu itu ada yang namanya UMPTN. Saya daftar pilihan ke-1 itu FKUI. Pilihan kedua itu FK Unpad dan saya keterima di FKUI. Untuk keterima di UI kedokteran itu susah, saudara. Itu dari 3.000 orang itu hanya 1
Dan saudara bayangkan saat itu saya boro-boro bisa belajar. Saya paling sehari cuma belajar cuma 2 jam. Karena sisanya itu saya bekerja, saudara. Tapi nggak ada sedikit pun kata mengeluh keluar dari mulut saya maupun orang tua saya ataupun adik saya. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Nah akhirnya saya keterima, saudara. Dan selama saya kuliah, karena kami nggak ada kendaraan, akhirnya papi berjuang dan akhirnya terbelilah satu motor bekas, saudara, itu dari tukang ojek. Motornya tuh murah, harganya tuh cuma 600.000. Dan karena saking murahnya, jadi motornya tuh mogok mulu, saudara. Makanya ketika saya melayani di sini, karena dulu itu untuk datang ke Salemba tuh kan dari Sunter ke Salemba kan lewat Kemayoran. Itu selalu kita berteduh di jembatan itu karena kehujanan, saudara. Jadi kalau kehujanan tuh mogok pasti motornya karena motor murah. Satu ketika saya telat ke kampus karena motornya mogok dan hujan. Saat itu ujian, saudara. Jadi pas saya datang, teman-teman saya itu lagi bubaran jalan keluar, saya baru datang. Terus mereka nanya, "Cis, gimana tadi ujiannya?" "Gue baru nyampe," gitu. "Hah, baru nyampe?" Lari ke dalam, saya takut. Saya cuma takut dimarahin sama dosen, saudara. Begitu saya lari, saya masuk ke dalam. Saya bilang, "Maaf ya dok, saya telat." Saya pikir saya bakal dimarahin. Karena itu mata pelajaran yang cukup killer. Tapi dia bilang gini, "Kamu kenapa kok kamu pucat banget?" Saya bilang, "Emang muka saya pucat ya?" Dalam hati. Karena saya nggak pernah berasa kalau misalkan saya ngerasa sakit, saya nggak ngeluh, saudara. Terus alih-alih dia marah, malahan dia bilang, "Kamu udah makan belum? Kok itu pucat banget mukanya?" Mungkin capek kali, saudara. Karena selama saya kuliah, itu setiap hari saya paling cuma belajar 1 jam. Karena begitu pulang sekolah, itu saya harus ngajar, saudara. Dan terus dia bilang, "Ayo kamu ujian di ruang saya aja." Terus saya dibawa ke ruangannya dia. Terus saya ujian di sana. Dan itu adalah mata pelajaran yang sangat sulit, saudara. Itu dari 200 anak satu angkatan, itu cuma 30 orang yang lulus. Sisanya hair tuh ngulang. Dan cuma 15 orang yang dapat nilai A. Salah satunya saya. Saya bilang, ini sih bukan karena hebatnya saya, itu hebatnya Tuhan, saudara. Saya kemarin ada pasien satu, anak muda, 18 tahun umurnya. Saya terus terang, saya terharu banget. Kenapa? Karena dia datang karena obesitas. Saya tanya, "Kenapa kok kamu bisa naik begini?" "Saya stres, dokter." Anak perempuan. Karena pelajaran di kuliah tuh berat banget. "Emang kamu kuliah di mana?" "Saya kuliah di FKUI." Langsung saya flashback kehidupan saya. "Kamu umur berapa?" 18 tahun. Wow, memang pelajarannya kayak gimana sekarang? "Susah, dokter. Itu berat banget." "Emang belajar perlu berapa lama sehari?" Dia bilang, "Iya, saya perlu belajar 6-8 jam, dokter, sehari." Itu banyak banget diktatnya. Pelajaran kedokteran tuh gak gampang, saudara. Susah, apalagi di FKUI itu susah, berat, dan saingannya tuh berat banget. Saya bilang, kalau saya bisa melalui saat itu sampai ada saya hari ini, itu bukan karena hebatnya saya, itu karena Tuhan yang beserta saya saat itu, saudara. Anak ini aja kesulitan. Saya bilang, wow, saya waktu itu saya harus menjadi mahasiswi dan saya harus membantu orang tua saya karena orang tua saya nggak bekerja. Saya masih punya adik yang harus saya biayain. Itu susah, saudara. Dan akhirnya satu ketika udah nggak ada lagi pemasukan karena waktu itu papi hidup hanya dengan kalau ada orang yang mau jual mobil kemudian dia bantu untuk jualin. Satu ketika udah nggak ada lagi pemasukan sama sekali dan akhirnya kita harus cari tempat lain. Dan untungnya ada satu saudara yang rumahnya nggak dipakai, saudara, dan akhirnya kita pindah ke sana dan mami bikin warung Padang, saudara. Saat itu saya sudah kuliah. Nah, saya sedih sekali karena ngelihat papi setiap hari itu bawa-bawa sayur di motor bututnya itu kiri kanan, oleng, saudara, itu nggak tega rasanya. Nah, saat itu saya punya murid sekitar 6 orang. Salah satunya adalah murid gambar, saudara, karena saya juga turun bakat gambarnya dari papi saya. Nah, kami tinggal di rumah itu kira-kira kurang lebih 1 tahun. Dan setelah 1 tahun
Rumah itu harus dijual, saudara, sama saudara saya. Harus dijual, mau gak mau kita harus pindah. Saudara bayangkan dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, dengan iman yang besar. Saya bilang sama mami saya, mami gak usah khawatir, kan kakak masih punya murid. Karena mami bilang nanti kita harus pindah kemana ini, karena gak ada pemasukan sama sekali. Saya bilang kan kakak masih punya murid mami. Ada 6 orang saudara muridnya. Kita cari tempat yang murah, yang bisa dicicil untuk kontrak. Akhirnya ketemulah satu tempat saudara. Rumah ini rumah yang sangat gelap, tusuk sate, makanya murah, bisa dicicil saudara. Akhirnya kita pindah ke sana, cuman gak ada kendaraan saudara untuk pindah. Tuhan tuh baik saudara. Dia tuh maha penyedia, Jehovah Jireh. Di saat kita kebingungan gimana cara pindahnya, gimana cara bayarnya, tau-taunya ada orang yang nitipin mobil bak terbuka seperti ini untuk papi jualin. Gak kejual-jual saudara. Papi berharap bisa cepet kejual karena buat bayar uang muka, uang kontrak. Akhirnya kita pakai buat pindahan selama 2 minggu saudara. Setelah 2 minggu pindahan selesai, ini mobil kejual saudara. Hebat banget kan Tuhan kita. Dan akhirnya kita pindah ke rumah itu. Rumah itu gelap sekali saudara. Itu penuh dengan laba-laba. Pokoknya kita gak bisa masuk. Harus kayak Zoro gitu, harus saksup. Gak ada air, gak ada listrik, gak ada apapun. Makanya murah, karena memang udah gak layak huni saudara. Akhirnya kita pindah ke sana. Dan saat itu saya dalam keadaan sebagai seorang remaja 18 tahun yang harus berubah menjadi tulang punggung saudara. Dan pegangan saya gak ada lain, saya cuma pegangan sama Tuhan. Karena bagi saya cuma Dia yang bisa saya andalkan. Maka setiap harinya ketika saya tidur, saya selalu taruh Alkitab di samping bantal saya saudara. Every single day. Karena bagi saya sebagai remaja, itu memberikan saya keteduhan, ketenangan, kekuatan. Karena fokus saya cuma satu, fokus saya Tuhan. Saya tahu masalah saya gak lebih besar daripada Allah saya yang besar. Karena ketika saya baca firman setiap malam, saya bisa ngelihat, saya bisa kenal Bapak saya, Bapak surgawi saya. Bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana suaranya, bagaimana pembelaannya Dia terhadap anak-anaknya yang ada di dalam cerita-cerita di dalam Alkitab. Gimana Dia membela Daud, Dia menyertai Musa, Dia membela Yusuf. Makanya saya gak takut saudara saat itu. Segimana saya percaya sama papi dunia saya, segitu saya percaya dengan Dia. Segimana saya sayang sama papi saya, segitu sayangnya saya dengan Bapak surgawi saya. Dan semakin saya kenal Dia, saya semakin yakin gak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Karena saya akan berlindung dalam naungannya saudara. Karena Dia Allah yang mencukupkan. Maka setiap hari saya luangin waktu dengan Bapak surgawi saya. Ketika saya baca firman, Dia bicara sama saya. Ketika saya berdoa, saya bicara sama Dia. Saya bangun hubungan dengan Dia saudara. Dan dengan iman saya tahu bahwa Dia beserta saya. Makanya benar ayat yang mengatakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya saat itu, meskipun saya dihadapkan dengan standar pergaulan yang bebas ala-ala remaja, saya gak mau saudara. Karena saya gak mau menyakiti hati Bapak saya. Karena bagi saya, Bapak saya gak suka itu. Saya gak mau. Tujuan saya cuma mau menyenangkan hati Bapak. Saya mau karakter saya bertumbuh seperti Kristus. Nah saudara, kalau saudara baca firman, saudara akan kenal siapa Bapak kita sebenarnya. Saudara harus tahu di kitab Kejadian, Dia adalah nafas kehidupan. Di dalam Keluaran, Dia adalah anak domba Paskah yang membebaskan kita dari dosa. Di kitab Imamat, Dia adalah imam besar agung. Di Bilangan, Dia adalah tiang awan dan tiang api. Di kitab Yosua dan Rut, Dia adalah sang penyelamat dan penebus. Di kitab Raja-Raja, Dia adalah yang berdaulat. Di kitab Esra, Dia adalah Allah yang setia dan sejati. Di kitab Ester, Dia adalah Allah keberanianku. Di kitab Mazmur, Dia adalah Allah yang layak dipuji. Di kitab Amsal, Dia adalah hikmat.
Di kitab Pengkhotbah dia adalah Allah di segala masa kehidupan. Di Kidung Agung dia adalah kekasih hatiku. Di kitab Yesaya dia adalah pangeran perdamaian. Di Amos dia adalah Allah pemeliharaku. Di Obadya dia Allah penyelamatku. Di Zefanya dia Allah pemulihku. Di kitab Maleakhi dia adalah Allah kebenaran. Saudara, itu semua hanya dia di perjanjian lama, saudara. Saudara tahu, 400 tahun kemudian di perjanjian baru, dia dengan kasihnya yang begitu besar, dia turun dari surga, saudara. Dan saudara akan lihat di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia bukan hanya Tuhan, namun dia adalah Mesias sang juru selamat dunia. Di Kisah Para Rasul dia adalah Allah Roh Kudus yang turun dari surga. Di kitab Roma dia adalah Allah yang adil. Di Korintus dia adalah kasih. Di Galatia dia adalah Allah pembebasku. Di Efesus dia adalah harta yang tidak ternilai. Di Kolose dia adalah Tuhan dan Trinitas. Di Tesalonika dia adalah Raja. Di Timotius dia adalah perantara dan pemimpin yang setia. Di Yakobus dia adalah Allah penyembuh. Di Petrus dia adalah gembala kita yang setia. Di Yohanes dan Yudas dia adalah kekasih jiwaku yang datang untuk mempelai wanitanya. Dan di kitab Wahyu pada akhirnya dia adalah Allah yang sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Alfa dan Omega, saudara. The great I am, Allah yang besar. The creator of the universe, Allah yang omnipresent. Bapa yang selalu ada di setiap masa kehidupan kita, saudara. Baik musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin. Allah yang tidak mengenal dimensi ruang dan waktu. Makanya saya gak menyerah, saudara. Karena saya tahu janjinya ya dan amin. Dia selalu menyertai dan berikan kekuatan. Bersama Tuhan gak ada yang mustahil, saudara. Meskipun Tuhan tidak berjanji bahwa jalan selalu rata, langit selalu biru, tapi dia berjanji dia selalu menyertai, saudara. Itu yang saya tahu sebagai remaja saat itu.